Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada pesan dari Presiden kita, Presiden BEM Unri. Saya diminta untuk menyampaikan tentang gimana dekatnya hubungan antara Islam dengan negara. Dan memang misi saya dalam dakwah salah satunya adalah menghilangkan gap antara Islam dengan youth. Itulah misi dakwah saya. Menghilangkan gap antara Islam dengan youth, dengan anak muda. Yang selama ini terkesan kayak ngegap gitu. Kalau udah main, gaul, kurang islami, kurang religi. Kalau islami, jadi nggak main lagi, kaku jadinya. Nah, ini gap mainstream banget yang udah selama ini berlaku di masyarakat kita. Sehingga anak muda kalau mau tetap eksis, jauh-jauh deh dari masjid. Kalau udah dekat ke masjid, udah nggak asik lagi, udah nggak jadi temenan lagi, udah jauh-jauhan. Nah, ini artinya masih ada gap antara Islam dengan anak muda. Dan misi saya dalam dakwah itu menghilangkan gap itu secara bertahap. Mulailah kita ngambil hashtag banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Taat tapi asik. Terus kita mencoba untuk mengetengahkan lagi, nyampein lagi hadis-hadis tentang main. Gimana Nabi itu orangnya asik, seru, santai, enjoy, easy going. Ternyata Nabi itu kayak gitu banget tuh teman-teman. Sehingga kalau kita baca sirah Nabi lebih dalam, kita bakalan ngelihat ternyata Islam itu gak bisa dipisahin dari kehidupan kita. Karena hidup itu adalah Islam. Dan Islam bukan cuma ritual, bukan cuma ibadah. Tapi main juga ada Islamnya. Ternyata ada hadis Nabi SAW itu suka main. Nabi suka event, Nabi suka festival. Jadi kalau ada orang bilang, itu mah gak ada hadisnya. Memangnya sudah baca semua hadis? Coba baca lagi. Ternyata banyak banget hadis-hadis yang selama ini kita belum hafal, belum baca. Justru menjelaskan tentang betapa santainya agama Islam. Allah aja zat yang maha baik, santai banget sama hambanya. Allah hard feeling gak sama kita? Enggak. Kalau Allah hard feeling sama kita, sekali kita bikin dosa, langsung Allah celakakan. Sekali kita bikin dosa, langsung Allah binasain. Tapi karena Allah itu pemaaf, Rahman, Rahim, dalam bahasa santai kita mungkin easy going, tapi tetap berharap kebaikan buat hambanya, makanya Allah ngasih kita kesempatan. Allah aja gak pernah berputus asa menerima taubat hambanya. Yang terjadi justru kita yang putus asa meminta ampun kepada Allah. Allah tuh gak putus asa. Lo lagi yang datang, padahal kemarin udah minta ampun tapi diulangi lagi. Udah deh, udah gak ada lagi. Lo gue deh pokoknya. Gak ada kan Allah kayak gitu. Allah kaku sama kita? Gak sama sekali. Bahkan Allah pengen memudahkan urusan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian, gak pengen nyusahin kalian. Sampai turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah setaat mungkin. Gak boleh gak ada kesalahan sama sekali. Semua ibadah dianggap kayak wajib gitu. Yang wajib-wajib, yang sunnah juga jadi wajib. Haqqa tuqatih, setakwa mungkin. Lalu para sahabat pengen ngamalin ayat ini. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak. Pokoknya ibadah aja. Lama-lama capek juga. Puasa setiap hari, sedekah setiap hari. Lama-lama mereka ngerasa, ya Rasulullah berat juga ya pengen haqqa tuqatih. Kok gak bisa ya haqqa tuqatih, tetap aja ada salahnya. Tetap aja ada kelirunya, tetap aja ada lupanya, tetap aja ada silapnya. Gimana dong ya Rasulullah, kita belum bisa haqqa tuqatih. Sampai mereka kesulitan. Ketika mereka kesulitan, turun lagi ayat berikutnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba. Makanya dalam Islam tuh ada istilah ayat nasikh, ayat mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dulu di zaman Nabi tuh, orang kalau pengen curhat sama Nabi, nge-DM Nabi, itu bayar.
Satu datang DM, Rasul kok DM saya belum dibalas? Udah kemarin balasnya cuma waalaikumsalam doang gitu. Jawabannya belum dibalas. Karena kan yang nge-DM Nabi banyak banget ya. Yang nge-mention Nabi itu banyak banget. Jadi gak semuanya sempat dibalas sama Nabi. Saking Nabi kesusahan, akhirnya turun ayat di surat curhat, surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, bayarlah atau bersedekahlah. Akhirnya yang DM berkurang nih, karena harus bayar. Wah, komersialisasi curhat. Akhirnya udah pada gak curhat sama Nabi. Udah lama gak curhat, turun lagi ayat. Ya udah sekarang boleh lagi curhat. Artinya dirubah-rubah syariat oleh Allah demi apa? Demi memudahkan dan kemaslahatan kita semuanya. Jadi Islam itu Allah turunkan justru sebagai solusi hidup. Jadi kalau kita punya masalah, baliknya ke Islam. Kita punya problem, baliknya ke Islam. Kita ada musibah, baliknya ke Islam. Kalau kita pengen misahin Islam dari hidup kita, berarti kita membiarkan hidup kita dengan segenap masalah tapi gak punya solusi. Jadi mindset kita, Islam itu bukan aturan. Islam itu bukan nilai. Islam itu bukan rule. Islam itu bukan do and done. Islam itu adalah solusi. Solusi dalam bentuk nilai, solusi dalam bentuk rule, aturan, do and done, tapi semua itu adalah solusi. Sehingga kalau kita punya masalah kita buka Al-Quran. Kita punya masalah kita buka Al-Quran. Kalau orang ingin memisahkan Islam dari hidup, berarti dia membiarkan orang hidup tanpa ada solusi. Contoh, galau. Ada dua pilihan. Yang ini hafal 30 juz. Yang ini juz 30. Mau milih yang mana nih teman-teman? Yang hafal 30 juz tampangnya Madagaskar. Yang hafal juz 30 cowok-cowok Korea gitu. Mau pilih yang mana? Galau kan? Akhirnya Islam memberikan solusi, sholat galau. Apa sholat galau? Istikharah. Kalau yang membaca niat, jangan pakai usolli sunnata galau ya. Udah aja istikharah. Kalau yang gak membaca niat, di dalam hati aja. Ya Allah, saya lagi galau nih, pengen sholat, Allahu Akbar. Pilihkan untuk saya yang terbaik di antara dua. Atau pilihkan deh yang terbaik, ternyata yang ketiga, Korea 30 juz. Ada gitu? Adalah di Unsriyah, Unsriyah, insya Allah. Ya. Apalagi masalah kita baper sama orang lain. Pernah gak sahabat baper? Pernah. Siapa sahabat yang baper? Abu Bakar. Gara-gara anaknya difitnah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, saya gak bakalan nolongin dia lagi. Soalnya dia ikut memfitnah anak saya dalam hadithul ifki. Turun ayat, kata Allah, mau gak kamu jika Allah mengampuni dosa-dosa kamu, wahai Abu Bakar? Caranya gimana Allah? Maafin dulu kesalahan orang lain, nanti Allah akan maafin kesalahan kamu. Solusi juga tuh, sehingga kita jadi mudah maafin orang lain, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Saya pengen dimaafin sama Allah, pengen diampuni, ya udah saya ampuni orang lain. Tapi susah banget Ustaz, dosanya terlalu besar. Apa emang dosanya? Dia jalan sendiri dengan mantannya. Dia nikah duluan, padahal kita udah janjian gak bakalan nikah sampai lulus. Ternyata dia lulus duluan, saya gak lulus, makanya nikah duluan. Salah kita sih gak lulus. Gimana nih cara memaafkan? Ingat aja ke diri sendiri. Ternyata kalau kita makin besar dosa orang lain yang kita maafin, makin besar juga dosa kita yang dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu solusi, Al-Quran itu solusi teman-teman. Ada kisah, ini terjadi di Perancis. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama. Beliau cerita tentang ada seorang pedagang di Perancis, Muslim, tapi dia udah warga negara Perancis. Kerjanya dagang di toko gitu di jalan. Kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim, orang Arab, warga negara Perancis, dagang. Tetangganya ada warga Perancis dengan keturunan Yahudi, keturunan orang Yahudi, agama Yahudi.
Anaknya setiap hari, anak kecil usia kayak 7 tahun, 8 tahun, setiap hari dia pergi ke toko itu beli barang-barang pesanan ibunya, beli kayak sayur, beli gandum segala macam, dia beli itu ke toko. Setiap kali dia belanja ke toko, ternyata si anak ini nyuri coklat, permen coklat gitu, dia curi. Hari pertama dia ngambil nggak ketahuan, kedua nggak ketahuan, terus saja kayak gitu. Orang Yahudi, anak kecil, namanya Jad. Dia ngambil. Setiap dia belanja pasti dia nyuri permen coklat. Sampai satu hari dia belanja, pulang lupa nyuri. Jadi nyuri juga bisa lupa. Kalau lupa gimana caranya? Solusinya dikodok. Pak, saya kemarin lupa nyuri, hari ini saya kodok deh. Atau dijamak. Nah, dia lupa tuh nyuri. Dia pulang nggak ngambil permen coklat. Dipanggil sama Syekh Ibrahim. Ternyata selama ini Syekh Ibrahim ngelihat. Tapi supaya anak ini nggak malu, dibiarin aja. Ngelihat, oh dia ngambil. Pas kali ini dia lupa, Syekh Ibrahim bilang, "Nak, kesini. Ada apa, Pak? Nih coklat. Kamu lupa." Dia langsung kaget. Untungnya dia nggak bilang astagfirullah karena orang Yahudi kan. Dia kaget. Jadi selama ini Bapak tahu kalau saya nyuri coklat? Tahu, kata Bapak ini. Terus gimana nih? Bapak mau ngelaporin saya ke polisi? Mau ngasih tahu ke orang tua saya? Kata Bapak ini, enggak. Bapak nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu mau berjanji nggak akan nyuri lagi. Kalau mau minta pasti Bapak kasih. Akhirnya dia respect nih sama si bapak ini. Mulailah dia kalau ada masalah sama temannya curhat ke si bapak ini. Ketika dia ABG diputusin sama temannya, dia curhat sama bapak ini. Pokoknya bapak ini jadi sahabat dekat dia, tempat dia curhat. Dan bapak ini nggak pernah ngomongin tentang Islam, Al-Quran, Allah, ngajak masuk Islam, nggak sama sekali. Akhlak aja nih. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke bapak ini, "Pak, saya lagi punya masalah besar." Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah. Terus di dalam rumah bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku. Sampulnya nggak ada tulisan apa-apa. Dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. "Jad, coba kamu ada masalah?" "Iya, Pak." "Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh." Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab. Dia nggak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. "Saya nggak bisa baca." "Yang mana?" "Yang ini." Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi, ada masalah. Dikasih lagi tuh buku. Dibuka sembarangan, ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Dia tulis wasiat ke anak-anaknya, "Nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong hadiahkan buku ini kepada dia dari saya." Anak-anaknya nyari Jad, dikasih hadiah. "Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim." "Kemana Bapak Ibrahim?" "Sudah meninggal dunia." Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Perancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. "Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini? Ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, "Sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya?" Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini, kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, "Al-Quran itu apa?" "Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari.
Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu. Surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialamin oleh hamba-hamba Allah. Jadi teman-teman, misi saya dalam dakwah itu adalah mencoba untuk menghilangkan gap antara Islam dengan youth, antara Islam dengan anak muda. Mulailah kita coba main. Ustadz, masa sih Ustadz main-main kayak gini? Memangnya gak boleh main? Memangnya ada dalilnya? Wah, kalau dalil mah banyak. Dalil itu kan gak selalu teks ya, gak selalu hadis. Apa yang dilakukan Nabi juga dalil. Apa yang disaksikan Nabi dan Nabi gak protes, itu juga dalil kan? Gak harus selalu mana hadisnya. Mungkin hadisnya gak ada, tetapi perilaku Nabi, apa yang dilakuin sama Nabi itu juga dalil. Contoh, boleh gak kita ngerayain hari jadi? Ulang tahun kampus, ulang tahun kota, ulang tahun negara, ulang tahun dia. Boleh nggak nih? Ada yang bilang nggak ada, Nabi nggak pernah ngerayain ulang tahun. Pernah, tapi bukan ulang tahun pribadi. Ulang tahun atau hari jadi satu kota, yaitu kota Habasyah. 2 kali lagi tuh. Yang pertama hadis tentang Nabi baru pulang, ngelihat di dalam rumah Nabi itu Aisyah lagi ngumpul sama cewek-cewek nih. Jadi ada gengnya, dia lagi pada ngobrol santai gitu. Terus cewek-ceweknya tuh kayak bernyanyi gitu. Mereka nyanyi-nyanyi, terus Nabi dengerin cewek-cewek anak-anak kecil kan, anak-anak usia di bawah ABG gitu kan, seumuran Aisyah lah. Mungkin kalau sekarang anak SMP. Lagi pada nyanyi, Nabi ngeliatin, masuk Abu Bakar. Pas Abu Bakar masuk, Abu Bakar bilang, janganlah kalian mendendangkan seruling-seruling setan di dalam rumah Nabi. Disebut nyanyian itu seruling setan sama Abu Bakar. Kata Nabi, ya Abu Bakar, biarkan mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya Bani Salamah. Ternyata orang-orang Bani Salamah lagi ngerayain hari rayanya dengan happy-happyan. Selama tidak melanggar syariat, Nabi membiarkan. Yang kedua, Nabi menyaksikan acara ulang tahun Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Dan orang Habasyah itu banyak yang tinggal di Mekah Madinah. Salah satunya Bilal. Jadi budak, jadi pekerja, tinggallah. Jadi banyak banget TKH, tenaga kerja Habasyah. Kerja di Madinah. Nah para TKH ini pas hari jadi kota Habasyah, mereka bikin Habasyah Fest. Ada festival Habasyah. Mulailah anak-anak Habasyah yang senang BMX pada ngetrik BMX, bunny hop. Anak-anak Habasyah yang senang motor pada touring. Anak-anak Habasyah yang senang musik pada enggak sih, enggak ada DJ zaman dulu. DJ-nya paling pohon kurma Pokoknya anak-anak Habasyah pada bikin festival gitu. Festival Habasyah. Nabi ngajak Aisyah, Aisyah ada festival, kayaknya seru tuh, nonton yuk. Jadi ngajak pasangan nonton itu sunnah Nabi. Jangan ngajak dulu kalau belum halal. Jadi kalau pengen rasanya gimana ya nonton pakai, kalau di Bandung itu ada bioskop yang bisa tidur gitu, premier gitu kan, bisa tidur. Gimana rasanya duduk nonton film ayat-ayat cinta tapi baper. Nonton sama mantan dan dia sama pasangannya. Wah, itu berat banget tuh. Hadiah honeymoon nonton ayat-ayat cinta gitu kan, atau film-film love gitu, terutama yang agak-agak terlalu luar biasa dalam kayak Tren to Busan misalnya. Itu horor. Ngajak sama mantan, tapi mantannya udah halal sama orang lain. Itu kan paling baper tuh. Baru iklan aja kita udah nangis tuh.
Ternyata ngajak nonton itu bagian dari sunnah. Jangan menganggap sunnah itu hanya ibadah aja. Nonton dengan istri itu juga ibadah. Menyenangkan hati orang lain kan ibadah kan? Kata sahabat, ya Rasul, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling disukai Allah? Ahabbu ilallah. Kata Nabi, sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hati orang lain. Orang lain ini siapa yang paling berhak dibahagiain? Pasangan kita. Mah, apa-apa? Enggak. Ngeliatin dia rempong lalu lalang gitu. Liatin aja. Pak, kenapa sih ngeliatin terus? Enggak, lagi heran ada bidadari bisa nginjak bumi. Kan itu membahagiakan. Saya pernah lagi makan di kafe gitu sama istri. Pesan cuma satu, dia doang yang makan. Saya ngeliatin aja. Sebetulnya kenyang sih. Saya ngeliatin dia makan, akhirnya dia kayak salting gitu kan. Apaan sih ngeliat orang kayak gitu? Heran juga ya. Kok ada bidadari makan makanan manusia? Wah, langsung kesasar lagi jalan nih berdua. Pulangnya biasanya ngambil jalan kanan lurus. Mungkin karena ngelamun ya. Lurus. Terus istri bilang, bukannya kita harusnya belok kanan? Iya ya, kok saya kalau jalan sama kamu suka kesasar? Kenapa emang? Karena pengennya cuma ke hati kamu. Nabi tuh ngajak nonton pasangannya. Nabi bilang, Aisyah ada acara seru tuh, festival, nonton yuk. Kalau zaman kita tuh kayak konser gitu, tapi masih ada batasannya lah, gak berlebihan. Nonton yuk, hayu kata Aisyah. Nonton nih di depan rumah Nabi. Duduk di sebelah Nabi itu Aisyah. Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Gitu. Nabi sebagai cowok kan udah gitu Aisyah nonton. Lama tuh ada kontes kayak pedang-pedangan, ada gulat, ada muatai gitu-gitu deh. Pokoknya banyak pertandingan. Ada boxer, udah seru lama. Nabi terus ngelihat ke Aisyah, kan wajah Aisyah dekat gitu kan, nggak sengaja, maaf nggak sengaja. Ngelihat ke arah Aisyah, terus Nabi bilang, Aisyah udahan yuk. Aisyah nggak mau, tapi nggak ngomong, nggak, tapi dia ngasih isyarat, gitu, manja. Oh ya udah, nonton lagi. Udah lama Nabi bilang, Aisyah udahan ya, masih gitu juga manja. Sampai 3 kali, ya udah ya, yuk kita masuk aja, udah kelamaan, ya udah masuk. Setelah selesai hadis ini disampaikan oleh Aisyah, Aisyah komen. Jadi hadis itu caption, Aisyah kasih komen. Makanya kalau baca hadis itu jangan cuma baca captionnya doang, teks. Baca juga komen-komennya. Dalam bahasa hadis disebut syarah. Itu komen hadis. Baca komen supaya kita ngerti, oh kondisinya gimana. Ternyata Aisyah ngasih komen, kata Aisyah, padahal waktu itu ya saya lagi gak menikmati tontonan apa-apa sebetulnya. Buat saya tuh gak terlalu asik sih. Terus ngapain kamu kok lama-lama? Saya cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana romantisnya saya dengan Rasulullah SAW. Jadi sifat Aisyah itu dari dulu juga ngebully para jomblo. Saya ngebully bagian dari sunnah. Ngebulinya supaya cepat nikah. Jadi yang kita lakuin itu sebetulnya ada dalilnya. Cuman kan gak harus semuanya disebutkan dari Rasulullah, gak gitu kan ya. Saya belajar Islam di Al-Azhar Mesir, kemudian saya menerjemahkan pemahaman itu dalam bentuk bahasa kita. Sehingga tidak perlu setiap apa yang dilakukan disebutin dalilnya, enggak seperti itu. Kecuali dia sifatnya hukum, maka harus disebutkan dalilnya. Tapi kalau lifestyle, hal-hal yang sifatnya entertain, maka cukup kita yakin ini tidak melanggar syariat. Dan Nabi juga ngelakuin yang kayak gini, walaupun dengan bahasa yang berbeda, maka ini santai-santai aja. Di Bandung teman-teman, saya awal-awal ngebentuk Pemuda Hijrah, kita bikin festival juga. Pertama festivalnya namanya Ngabuburit. Bulan Ramadan biasanya ada ngabuburit, kita diplesetin ngabuburit. Kenapa ada banyak teman-teman rider di situ? Ngabuburit ada teman-teman skuter, Vespa, kemudian Lambretta, terus ada teman-teman mural, graffiti. Ada teman-teman tadi skate sama BMX, kita bikin acara depan masjid. Orang-orang pada nanya, ngapain sih depan masjid bikin kontes skate sama BMX? Bid'ah banget sih katanya. Pas taraweh, kita ngadain acara itu kan menjelang berbuka puasa. Finalnya,
kontes terakhirnya dibikin justru yang pro-pronya itu tampil habis taraweh. Kayak gitu kita sengaja bikin biar teman-teman sekalian taraweh di situ. Pas sholat tarawih, sebelum sholat tarawih saya bacain dulu hadis-hadis main. Hadis-hadis main. Nabi suka main ini, main itu dan segala macam. Termasuk saya bilang hadis skate. Kaget kan? Emang skate ada hadisnya? Oh ada. Hadis BMX ada hadisnya. Mana hadisnya? Cuman Imam Bukhari tidak ngasih judul hadis BMX. Judulnya doang yang beda, konteksnya, teksnya sebetulnya sama. Judulnya kalau di Sahih Bukhari itu bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Itu judul hadisnya. Bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Misalnya kabilah Bani Taim, masjid Bani Taim, boleh. Tapi teks hadisnya apa? Nabi ngadain acara lomba berkuda. Mulainya dari sebuah spot di tengah padang pasir, finishnya di spot di depan masjid, persis depan masjid. Kita akan lomba kuda dari tengah padang pasir sampai ke masjid Bani Fulan bin Fulan. Imam Bukhari menyimpulkan, oh bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Saya ngambil angle-nya, hadis itu kan mutiara, angle-nya macam-macam. Saya ngambil angle dari hadisnya, oh ternyata Nabi juga ngadain lomba berkuda dari satu spot ujung-ujungnya ke masjid. Bayangin suasana finish kayak gimana tuh. Oh ayo kan rame tuh, heboh banget kan. Dan itu terjadi di depan masjid. Urusannya sama skate dan BMX mana Ustadz? Dulu orang ngendarainya kuda dan onta. Sekarang ngendarainya anak-anak muda, Vespa, BMX, skate dan seterusnya. Sama aja, yang penting permainan dan tidak melanggar syariat. Oh itu hadis skate. Agak maksa sih. Makanya ketika saya umroh sama teman-teman skateboarder di Bandung. Kan di Bandung tuh ada 2 skateboarder yang alhamdulillah sering juara tingkat internasional. Salah satunya namanya Pevi Permana, terus yang lebih seniornya Inong. Kita umroh nih. Umroh pertama yang travelnya jamaahnya bawa 3 papan skate. Saya bawa papan, Inong bawa papan, Pevi bawa papan. Jadi kita berangkat umroh bawa papan skate tuh. Begitu keluar dari bagasi, teman-teman guide dari Jeddah itu heran, Ustadz, ini kayaknya ada yang salah deh bagasinya. Kenapa? Ini banyak papan skate. Oh itu punya jamaah saya. Ah dia heran. Ini bener nih Ustadz bid'ah banget nih. Umroh bawa papan skate. Tapi kan kita nggak akan skate sambil tawaf kan? Walaupun sempat kepikiran sih sebetulnya. Bisa nggak ya sambil tawaf, kan kalau tawaf tuh boleh dorong ya. Buat yang sakit, lagi sakit hati. Didorong kan pakai wheelchair gitu kan. Nah kalau pakai wheelchair boleh, kenapa sih pakai skate nggak boleh gitu? Nah cuma pertanyaan nggak jelas aja sih. Kita bawa papan skate. Begitu udah selesai semua ibadah umroh, saatnya kita banyak main, banyak manfaat. Keluarin papan skate, kita main skate depan Masjidil Haram. Dulu waktu saya masih kuliah, depan Masjidil Haram kita dorong wheelchair. Sekarang alhamdulillah bisa main skate depan masjid, di pelataran masjid. Ada jalan gitu antara 2 hotel, kita main. Dimarahin sama orang Arab. Kita nggak ngerti. Maaf, saya nggak ngerti. Jadi nggak tersinggung kan kalau ngerti. Muhammad apa? Main aja, pura-pura nggak ngerti gitu. Dimarahin sama orang Arab, lama-lama ternyata dia bukan marah. Orang Arab kan kalau manggil kayak marah ya. Padahal manggil, sini dulu katanya. Tapi bahasa Arab, jadi kayak kesannya kayak marah-marah gitu. Lama-lama dia pegang, saya kira mau dibawa ke polisi. Ternyata dia bilang pakai bahasa Arab, saya boleh coba enggak? Ternyata dia pengen nyoba. Akhirnya dia nyoba gitu, dipegangin. Yang kita pernah posting di Instagram, yang share your happiness gitu. Ternyata itu terjadi di Arab. Dari Mekah Madinah ada rest area, kita sambil teh susu gitu, kita main skate. Terus di depan Masjid Nabawi yang lebih heboh lagi, main skate dimarahin askar. Askar, marah-marah gitu. Pas datang, apa? Dari mana? Indonesia. Wah seru juga ya, saya boleh coba lagi itu. Akhirnya kita benar-benar happy gitu. Ibadah ke raudhah, sholat tahajud, tawaf, tilawah di waktu-waktu senggang. Kalau yang lain mungkin belanja, kita mah main aja. Sama aja kan, yang belanja buat cewek-cewek. Yang cowok-cowoknya main. Ada yang mainnya touring ke Jabal Uhud, ada yang mainnya naik hiking ke Gunung Jabal Nur. Semua itu permainan, hiking permainan. Jangan mengatakan dengan bahasa yang terlalu berat. Tafakur alam, main aja deh. Nanti tafakurnya muatannya. Ternyata Islam itu bisa nge-mix banget, nge-blend banget dengan kehidupan kita. Kita cuma perlu menjaga batasan, jangan sampai ngelanggar. Dan batasan Islam itu luas teman-teman.
Kalau kita selama ini sering bilang orang melanggar, karena kita tahu batasan Islam itu sempit. Sehingga bergerak dikit, break the line. Bergerak dikit udah keluar. Padahal kalau kita tahu betapa luas batasan Islam, gak gampang kita keluar dari jalur. Kayak gini nih. Ini saya merasa beruntung nanti ustadz-ustadz di sini juga bersaksi. Ternyata di Al-Azhar itu ya, salah satu serunya belajar di Al-Azhar, dia tuh memberikan ruang buat kita membanding-bandingkan pemikiran selama masih dalam Islam. Jadi ada muqaranah, perbandingan banget tuh di Al-Azhar. Kalau kita baca hadis, nggak boleh satu hadis langsung disimpulin, nggak boleh di Al-Azhar. Hadis harus dikonversikan dengan harus dibandingkan dengan beberapa versi. Akhirnya hadis tentang larangan makan dan minum berdiri. Kalau kita cuma baca hadis itu, kita bakalan bilang, nggak boleh lo makan dan minum berdiri, karena kita cuma baca satu hadis. Tapi kalau kita bandingkan nanti dengan kalimat yang lain dari Ibnu Abbas, dan ini bentuknya athar, ucapan para sahabat, tapi dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Di masa Nabi kami biasa makan dan minum berdiri. Kok yang satu hadis ngelarang makan berdiri, yang satu lagi biasa makan berdiri dan minum. Ini gimana nih nge-mix-nya nih? Seolah-olah kontradiktif. Nah, ternyata akhirnya disimpulkan oleh para ulama, makan dan minum itu boleh berdiri tapi duduk lebih baik. Coba, jadi luas kan? Sehingga ada kondisinya kita makan itu memang harus duduk. Orang Arab makan berdiri, apa yang dimakan? Makannya korma. Kita makannya nasi padang. Gimana berdiri, kan repot ya. Wah, ini kuah di sini segala macam, susah. Harus duduk, pakai piring. Orang Arab nggak perlu pakai piring. Ada kondisinya kita makan harus berdiri, standing party. Apalagi di kota-kota besar tuh sekarang party udah males nyewa-nyewa tempat duduk, rata-rata berdiri. Kalau jongkok kan agak-agak risih gitu kan, akhirnya berdiri. Nah, kondisional, walaupun lebih baik duduk. Batasan ini, kalau kita tahu betapa luasnya Islam, kita jadi tahu ternyata hidup dengan Islam itu sama sekali nggak kaku. Sama sekali nggak kaku. Kadang saya sholat pakai sarung, kadang pakai jubah, kadang pakai celana, tergantung lagi kemana. Masa pakai jubah, apel, kan agak-agak ngeri ya. Assalamualaikum. Sorban, jubah, tasbih, apel gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh maaf Ustadz, mau kemana? Mau ngapelin kamu. Astagfirullah Ustadz, kita belum. Jadi belum halal karena ngapelin calon. Gak bisa, tetap pakai celana. Ngapelinnya ngapain? Maksudnya ta'arufan. Pak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa dek? Saya mau menyempurnakan agama. Oh bagus-bagus sekali itu dek. Dengan anak bapak. Ya itu kurang bagus dek. Gitu. Jadi artinya teman-teman coba belajar Islam lebih luas, akan melihat batasannya, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena Islam juga udah mudah. Allah tuh udah ngasih banyak keringanan, tinggal kita tahu nggak keringanan-keringanan ini. Bukan buat kita doang, buat teman-teman kita yang lagi baru belajar Islam. Mungkin kita dengan kapasitas yang udah lama belajar Islam, udah nggak perlu yang kayak gitu. Kita ngambilnya yang insya Allah yang paling berat. Makanya Umar bin Khattab itu apa? Syadid atau keras terhadap dirinya, tapi samahah, toleransi kepada orang lain. Ini Umar nih. Kerasnya kepada diri sendiri. Ke orang lain dia sangat pengertian. Kalau kita sebaliknya, pengertian banget kepada diri sendiri, sama orang lain keras. Harusnya kamu. Giliran diri sendiri, tapi kan, coba dibalik. Ke diri sendiri kita harus keras, harus ngambil yang paling berat. Ke orang lain ngasih yang paling ringan. Nabi tuh nyontohin kayak gitu. Contohnya apa? Salat qabliyah zuhur. Berapa rakaat? 2 apa 4? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Kenapa kok ada 2 pendapat? Karena dua-duanya ada hadis. Nabi kalau sholat qobliyah zuhur di dalam rumah Aisyah, sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau sholat zuhur, qobliyah zuhur di masjid, sholatnya 2 rakaat. Kenapa beda? Kata Nabi, supaya tidak memberatkan umatku. Jadi kalau sholat qobliyah zuhurnya gak ada yang ngelihat, ngambil yang paling berat. Kalau sholat qobliyah zuhur banyak yang lihat, ngambil yang paling ringan. Biar dicontohnya yang paling ringan. Kita kebalik. Di rumah nggak ada qobliyah. Di masjid qobliyahnya nggak selesai-selesai. Ini kita nih. Allah, aduh nggak jadi. Oh ya. Ini mau takbir aja berkali-kali. Wah kurang tinggi. Wes, tutorialnya panjang nih. Kenapa? Dilihat orang lain, giliran di rumah santai aja. Berarti kita tuh keras kepada orang lain, tapi terlalu toleran kepada diri
sendiri. Harusnya kalau di masjid, kalau misalnya kita public figure atau orang-orang yang dijadikan teladan, beri ruang yang nyaman buat orang lain. Ada yang datang ke Nabi bilang, ya Muhammad, saya sebetulnya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa berhenti berzina, gimana ya? Boleh nggak? Kata Nabi, boleh. Apanya yang boleh? Bukan berzina pastinya kan ya? Masuk Islam. Boleh nggak kita masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan dosa? Boleh masuk Islamnya mah. Masuk Islam. Oh boleh, saya masih berzina tapi masuk Islam? Boleh, kata Nabi, masuk. Udah masuk Islam, Nabi ngobrol sama dia baik-baik. Kata Nabi, gimana perasaan kamu kalau ada orang yang menzinahi ibu kamu? Wah, saya bacok tuh orang. Marah dia. Gimana perasaan kamu kalau ada orang yang menzinahi istri kamu? Wah, udah saya mutilasi. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik kamu? Saya habisin. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan anak perempuan kamu? Udah selesai tuh orang, game over. Marah dia tuh. Kata Nabi, begitulah perasaan orang yang ibunya kamu zinahi, istrinya, adiknya, anaknya kamu zinahi. Pasti dia juga akan sakit hati. Oh gitu ya Rasul. Astagfirullahaladzim. Diusap dadanya oleh Rasul. Rasulullah berdoa, ya Allah, istiqomahkan dia, bersihkan kemaluannya. Akhirnya sejak saat itu, kata dia, dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka, sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Kok bisa? Mudahnya Nabi memberikan kebaikan untuk orang lain. Jangan langsung idealis harus sempurna, karena semua orang butuh proses. Jangan baru sholat udah dimarah-marahin. Kamu udah Muslim udah berapa lama dari kecil? Kenapa sholat masih salah-salah dan segala macam? Dimarah-marahin, enggak? Baru hijrah ya? Ya. Kelihatan sih amatiran. Saya lagi sholat sama teman saya di laut, habis surfing, sholat. Saya lagi wudhu, teman saya udah selesai sholat. Cepet banget tuh sholatnya, cepet. Saya tanya, bro, lo sholatnya cepet banget sih? Ya beda dong kalau udah pro, kata dia. Jadi kalau udah pro sholatnya cepet. Kalau masih amatir lama gitu ya, bacanya pelan-pelan. Kalau yang udah cepet berarti udah pro tuh. Jadi teman-teman coba belajar lagi tentang Islam lebih luas. Supaya apa? Kalau kita mau ngambil bagian Islam yang paling sulit, biarkan kita yang mengambilnya. Tapi berikan kepada orang lain yang paling mudah dari Islam. Lalu dengan kemudahan itu, dia akan semakin bersemangat belajar yang lebih baik lagi sampai dia menuju kepada titik ideal. Makanya Islam itu, dakwah itu adalah membawa realitas kepada nilai-nilai ideal. Bukan memaksakan idealisme, membawa realitas kepada nilai ideal. Dari waqi'iyah sampai mithaliyah. Dari realitas masyarakat pelan-pelan dibawa sampai kepada ideal atau nilai-nilai yang indah dalam Islam. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya bisa mengerti ucapan saya yang nggak jelas tadi dan bisa diamalin, bisa dipelajari. Minimal ini jadi pertanyaan buat teman-teman. Belajar lagi ke ustadz-ustadz kita yang luar biasa. Di sini banyak lulusan Mesir di Riau teh. Malah nilainya pasti lebih bagus dari saya. Jadi silakan belajar kepada mereka. Ada Ustadz Abdul Somad juga. Wawasan Ustadz Abdul Somad itu luar biasa. Fikihnya fikih komprehensif. Tidak menjudge satu benar yang lain salah, enggak. No judgment, supaya kita bisa mudah bergaul dengan orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li walakum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri kami ilmu yang dengannya kami bisa beramal dan berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Beri kami hati yang senantiasa bergetar ketika mendengar nama-Mu disebutkan ya Allah. Beri kami tenaga yang kami curahkan itu untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Beri kami lisan yang hanya mengatakan yang baik dan yang jujur. Beri kami telinga agar kami mampu mendengar nasihat-nasihat untuk memperbaiki diri kami. Beri kami akal agar kami mampu memahami ayat-ayat kebesaran-Mu. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah hidup kami, usia kami, amal soleh kami, dan harta kami. Ya Allah ya Rabbana, ajarkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti, dan mudahkan kami untuk mengamalkan apa yang sudah kami tahu. Dan jadikan kami istiqomah dalam amal itu. Dan bingkailah semua keistiqomahan kami dengan keikhlasan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih buat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.